Untuk mengembangkan abhinya, ya, kita apa yang diperlukan? Pertama, jana kita harus kuat, ya, harus cukup stabil, ya, harus kualitasnya cukup bagus, dan jana wasi itu penting, ya. Untuk bisa punya jana yang stabil, itu kita harus berlatih jana wasi namanya. Wasi di sini mungkin kadang padanan bahasa Indonesia yang fasih, ya. Orang yang jana fasih atau di dalam Pali disebut jana wasi itu sebetulnya adalah mereka masuk dan keluar jana itu tidak punya kesulitan. Ya, kapanpun mereka bisa masuk jana, kapanpun mereka bisa keluar jana. Nah, itu ada 5 ya. Kemudian mengarahkan ke pintu batin untuk mengecek jana faktor juga salah satu dari kefasihan jana. Ya. Nah, kalau jana ini kita fasih, ya, kita bisa bertekad, misalnya saya mau masuk jana ini 1 jam, dan bisa, ya, bisa kita realisasikan gitu ya, nggak hanya tekad aja, tapi memang beneran bisa kita masuk jana 1 jam, ya, itu namanya adhitthana wasi, ya, fasih dalam bertekad. Pokoknya fasih dalam keluar jana. Jadi ada orang yang setelah masuk jana itu sulit keluar karena terlalu dalam pikirannya, terlalu mau agak melekat ya ke objek meditasi. Nah, jadi dia untuk mau keluar dia agak enggan ya. Nah, itu juga namanya wudhana wasi ya. Keluar dari wasi, keluar dari jana, sorry ya. Kemudian masuk ke jana kapanpun dia mau ya. Itu jadi misalnya nggak perlu setelah 1 jam baru bisa masuk jana ya, tapi setelah 5 menit, setelah 1 menit bahkan, atau sebelum 1 menit dia bisa masuk jana gitu ya. Nah, itu juga adalah satu kemahiran jana ya, kefasihan jana. Kemudian setelah keluar dia bisa mengarahkan dengan cepat ya ke faktor-faktor jana untuk ngecek ya, untuk ngecek sesungguhnya ini jana berapa gitu ya. Nah, itu juga satu kemahiran. Kemudian waktu merenungkan pacawekkhana wasi ya. Jadi 5 kefasihan. Nah, kalau fasih dalam jana seperti ini, biasanya jananya akan stabil. Ya. Nah, jadi di Visuddhimagga jelaskan, kalau sapi itu ya, dia mau naik ke bukit yang tinggi, ya, sebelum kaki belakangnya kuat, kalau dia mau mendaki tempat yang lebih tinggi, dia akan keprosot jatuh lagi ke bawah bukit. Oleh sebab itu, misalnya sebelum naik jana 2, jana 1 harus kita latih dulu jana wasinya. Ya, harus stabil dulu jana 1, baru kita boleh naik ke jana 2. Jana 2-nya stabil dulu, baru naik ke jana 3. Jadi jangan terburu-buru 1, 2, 3, 4, nanti 4-4-nya semua drop ya. Ada orang jana 1 sampai 8 ya, sudah latih dalam waktu retret, tapi karena terburu-buru, fondasinya kurang kuat ya, habis retret nggak lama semua drop, hilang ya. Nimitta pun bahkan tidak ada, bisa jadi ya. Bahkan orang yang punya kesaktian pun, kesaktian bisa hilang ya, nimitta bisa hilang sama sekali, bisa ya. Nah, jadi oleh sebab itu di setiap momen, di setiap tahap konsentrasi harus dikembangkan dengan baik. Nah, kalau sudah ngembangin jana 1 sampai jana 8 ya, apakah langsung bisa mengembangkan kesaktian, melatih kesaktian? Enggak ya, belum cukup. Jana 8 ini harus dilatih dengan 14 cara. Ya, nah, apa 14 cara ini? Ya, berarti nggak usah jelaskan ya. Ada jana anuloma, jana patiloma, jana anuloma patiloma, kasina loma, kasina patiloma, kasina anuloma patiloma ya. Jana nukantika, kasina nukantika, jana kasina nukantika ya, dan lain-lain. Nah, jadi itu nggak perlu Bante jelaskan satu-satu. Tapi intinya 8 jana ini harus dilatih berulang kali dengan berbagai cara. Jadi misalnya jana 1 sampai 8, masuk secepat mungkin, keluar secepat mungkin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, ini satu cara. Dan satu cara ini harus dilatih ratusan kali, ribuan kali. Ya. Nah, kemudian turun ke bawah dari 8 ke 1. Ini namanya jana patiloma. Ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, terus jana anuloma patiloma, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu ya latihnya. Nah, jadi terus objeknya sekarang diubah ya, kasina anuloma dan lain-lain. Nah, kalau pikiran sudah bisa dilatih seperti itu, jadi apa yang terjadi ya, Buddha bilang ya, citang itu pariyodhate ya.
Cita itu jadi cemerlang, ya, nggak cuma cemerlang, tapi juga mudah dibentuk, ya, jadi tajam. Ya. Jadi kalau pikiran sudah seperti itu, cemerlang, tajam, lunak, dan mudah dibentuk, ya, baru pikiran itu mau diarahkan seperti apapun, ya, itu bisa terwujud. Ya, jadi baru setelah itu, ya, setelah dilatih dengan 14 cara, baru ngembangin Ubiniwasa, ngelihat kehidupan masa lampau. Ya. Nah, kalau tidak dilatih dengan 14 cara, kalau janawasinya nggak stabil, nah biasanya itu akan mudah sekali drop, ya, bahkan jananya juga sulit dipertahankan, ya, apalagi kesaktiannya, ya.